Cara mengatur keuangan rumah tangga agar mencukupi. Mengatur keuangan rumah tangga adalah salah satu kunci untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Namun, tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan rumah tangga, terutama jika memiliki gaji yang kecil atau tidak tetap. Padahal, dengan cara mengatur keuangan rumah tangga yang tepat dan mudah, Anda bisa memenuhi kebutuhan keluarga, menabung, berinvestasi, dan bahkan memiliki dana darurat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Lalu, bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga yang benar agar mencukupi? Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa Anda terapkan. Nomor 1. Mengidentifikasi jumlah pemasukan. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mengidentifikasi jumlah pemasukan yang Anda dan pasangan peroleh selama 1 bulan. Pemasukan yang dimaksud di sini tidak hanya dari gaji bulanan, tetapi juga dari sumber-sumber lain seperti insentif, bonus, hasil investasi, atau penghasilan sampingan. Dengan mengetahui jumlah pemasukan, Anda bisa menentukan alokasi pengeluaran yang sesuai dengan kemampuan Anda. Dengan mengetahui jumlah pemasukan secara rinci, Anda dapat membuat rencana keuangan yang lebih efektif. Selanjutnya, evaluasilah pengeluaran Anda untuk memastikan bahwa tidak melebihi total pemasukan. Dengan demikian, Anda dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan esensial seperti kebutuhan pokok, tagihan, dan tabungan, sebelum mempertimbangkan pengeluaran tambahan untuk hiburan atau gaya hidup. Monitoring secara teratur akan membantu Anda mengelola keuangan secara lebih baik, dan menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Nomor 2. Mengidentifikasi jumlah kebutuhan keluarga. Setelah mengetahui jumlah pemasukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi jumlah kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi setiap bulannya. Kebutuhan keluarga di sini meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang sifatnya pokok dan harus dipenuhi, seperti makanan, minuman, tempat tinggal, listrik, air, transportasi, dan kesehatan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang sifatnya pendukung, seperti pendidikan, pakaian, hiburan, dan komunikasi. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang sifatnya tambahan atau mewah, seperti liburan, perhiasan, atau barang-barang branded. Untuk mengidentifikasi jumlah kebutuhan keluarga, Anda bisa membuat daftar pengeluaran yang rutin dilakukan setiap bulannya. Anda juga bisa membedakan antara kebutuhan yang bersifat tetap dan variabel. Kebutuhan tetap adalah kebutuhan yang jumlahnya tidak berubah setiap bulannya, seperti cicilan rumah, asuransi, atau biaya sekolah. Kebutuhan variabel adalah kebutuhan yang jumlahnya bisa berubah-ubah setiap bulannya, seperti belanja bahan makanan, tagihan listrik, atau biaya transportasi. Nomor 3. Menentukan tujuan finansial. Setelah mengidentifikasi jumlah kebutuhan keluarga, langkah ketiga adalah menentukan tujuan finansial yang ingin Anda capai bersama pasangan. Tujuan finansial adalah gambaran mengenai apa yang ingin Anda lakukan dengan uang yang Anda miliki, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Contoh tujuan finansial jangka pendek adalah membeli peralatan rumah tangga, membayar utang, atau menabung untuk liburan. Contoh tujuan finansial jangka menengah adalah membeli kendaraan, membayar biaya kuliah anak, atau menabung untuk renovasi rumah. Contoh tujuan finansial jangka panjang adalah membeli rumah, menyiapkan dana pensiun, atau menabung untuk warisan. Untuk menentukan tujuan finansial, Anda bisa menggunakan metode SMART, yaitu spesifik, measurable atau terukur, achievable atau tercapai, relevan atau relevan, dan time-bound berbatas waktu. Dengan metode ini, Anda bisa membuat tujuan finansial yang jelas, terukur, realistis, sesuai dengan kebutuhan, dan memiliki target waktu yang jelas. Nomor 4. Membuat rencana anggaran alokasi dana. Setelah menentukan tujuan finansial, langkah keempat adalah membuat rencana anggaran alokasi dana yang sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran Anda. Anggaran alokasi dana adalah rencana mengenai bagaimana Anda membagi pemasukan Anda ke dalam beberapa pos pengeluaran, seperti kebutuhan keluarga, tabungan, investasi, dan lain-lain. Dengan membuat anggaran alokasi dana, Anda bisa mengontrol pengeluaran Anda agar tidak melebihi pemasukan Anda,
serta mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan finansial Anda. Ada berbagai metode yang bisa Anda gunakan untuk membuat anggaran alokasi dana, seperti metode 50-30-20, metode 60-40, atau metode envelope. Metode 50-30-20 adalah metode yang mengalokasikan 50% dari pemasukan untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Metode 60-40 adalah metode yang mengalokasikan 60% dari pemasukan untuk kebutuhan, dan 40% untuk tabungan, investasi, atau utang. Metode envelope adalah metode yang menggunakan amplop-amplop untuk membagi pemasukan ke dalam beberapa pos pengeluaran, dan hanya menggunakan uang yang ada di dalam amplop tersebut untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Anda bisa memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi keuangan Anda, atau membuat metode sendiri yang lebih fleksibel. Yang terpenting, Anda harus konsisten dalam menjalankan anggaran alokasi dana yang telah Anda buat. Nomor 5. Membuat rekening khusus rumah tangga. Langkah kelima yang bisa Anda lakukan adalah membuat rekening khusus rumah tangga yang berbeda dengan rekening pribadi Anda dan pasangan. Rekening khusus rumah tangga adalah rekening yang digunakan untuk mengelola keuangan rumah tangga, seperti membayar kebutuhan keluarga, menabung, berinvestasi, atau membayar utang. Dengan membuat rekening khusus rumah tangga, Anda bisa memisahkan antara keuangan rumah tangga dengan keuangan pribadi, sehingga lebih mudah untuk mengawasi dan mengontrol pengeluaran rumah tangga. Untuk membuat rekening khusus rumah tangga, Anda bisa membuka rekening bersama dengan pasangan, atau menggunakan salah satu rekening pribadi Anda atau pasangan yang sudah ada. Yang penting, Anda harus menyetujui bersama-sama mengenai jumlah dana yang akan ditransfer ke rekening khusus rumah tangga setiap bulannya, serta mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus rekening tersebut. Nomor 6. Membuat sistem pembayaran tagihan otomatis. Langkah ke-6 yang bisa Anda lakukan adalah membuat sistem pembayaran tagihan otomatis yang terhubung dengan rekening khusus rumah tangga Anda. Sistem pembayaran tagihan otomatis adalah sistem yang memungkinkan Anda untuk membayar tagihan-tagihan rutin, seperti cicilan, asuransi, listrik, air, atau internet, secara otomatis tanpa harus mengingat atau mengeceknya setiap bulannya. Dengan membuat sistem pembayaran tagihan otomatis, Anda bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya, serta menghindari denda atau bunga akibat keterlambatan pembayaran. Untuk membuat sistem pembayaran tagihan otomatis, Anda bisa menggunakan fasilitas auto debit yang disediakan oleh bank Anda, atau menggunakan aplikasi-aplikasi pembayaran online yang bisa terhubung dengan rekening Anda. Anda juga bisa menyesuaikan tanggal pembayaran tagihan otomatis dengan tanggal penerimaan gaji Anda, agar tidak kekurangan dana saat membayar tagihan. Nomor 7. Mengalokasikan dana untuk keperluan pribadi anggota keluarga. Langkah ketujuh yang bisa Anda lakukan adalah mengalokasikan dana untuk keperluan pribadi anggota keluarga, termasuk Anda dan pasangan. Dana untuk keperluan pribadi adalah dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi Anda dan pasangan.